Oke, kita mulai sekarang dengan materi perkuliahan yang berbeda dengan yang sebelumnya. Sekarang kita akan memulai aplikasi paleontologi. Jadi untuk apa saja ilmu paleontologi ini bisa dimanfaatkan. Nah, karena kita berbicara dengan paleontologi, itu objek utamanya di sini adalah fosil. Nah, dari fosil kita akan bisa mendapatkan informasi tentang jenis binatang dan bagaimana perkembangan kehidupan dari binatang tersebut. Kita bisa menggunakan fosil juga atau binatang untuk menentukan umur. Nah, dari binatang juga kita bisa menentukan di mana tempat hidupnya, kemudian kalau dia berpindah bagaimana dengan migrasinya, dan kondisi tempat lingkungan dia hidup bagaimana dengan iklimnya. Semua informasi itu dapat bisa kita jumpai dari sebagai salah satu contoh, kita bisa melihat di sini adalah fosil stromatolith yang dijumpai orang di Afrika Selatan berumur 3,2 miliar tahun. Nah, dari fosil stromatolith ini, berdasarkan data yang dijumpai, orang bisa melihat perkembangannya, itu kira-kira 3,2 juta miliar tahun, itu fosilnya masih sangat jarang sekali. Kemudian baru mulai berkembang, dan terus berkembang lagi sampai puncak perkembangannya di sekitar 1,3 bilion tahun. Nah, kemudian setelah itu mulai menurun terus sampai berakhir kira-kira pada zaman Kambrium. Nah, begitu juga di sini kita bisa melihat, nah selama perkembangan ini tentunya apakah akan terjadi perubahan iklim, perubahan lingkungan. Nah, itu yang bisa memberikan satu informasi yang perlu kita dapatkan dari penelitian-penelitian. Nah, misalnya juga dari batuan yang tertua yang pernah dijumpai itu di 3,5 miliar tahun yang dijumpai di Australia Barat. Itu orang menjumpai itu fosil yang berupa cyanobacteria. Nah, dari cyanobacteria ini kemudian orang melakukan penelitian terus sampai batuan yang lebih muda lagi. Kemudian orang menjumpai adanya batuan yang mengandung mitokondria. Dari bakteri menjadi mitokondrial, kemudian pada batuan yang berumur lebih muda lagi, orang menjumpai umur binatang. Sehingga orang dapat membuat suatu kesimpulan bahwa awal kehidupan itu berasal dari binatang satu sel, kemudian berkembang menjadi yang lebih banyak, polisel, dan kemudian berkembang menjadi binatang yang sempurna atau metasel. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Karena kita ketahui bahwa di dalam paleontologi itu terdiri dari tiga unsur yang kita pelajari di sini. Itulah unsur zoologinya, botani, dan unsur jejak. Nah, dari segi zoologinya, itu bisa kita dapatkan informasi kan akan membantu kita dalam analisis aspek lingkungan, aspek iklim, baik secara lokal ataupun secara global. Kemudian membantu kita dalam analisis pola suksesi dari suatu zoologi dari waktu ke waktu. Nah, misalnya kalau hal ini kita melihat ada perubahan bentuk kuda yang dijumpai dari Miosen sampai bentuk kuda sampai sekarang. Nah, kemudian membantu kita dalam rekonstruksi sejarah kehidupan pada masa lampau. Sehingga kita bisa memperkirakan kapan muncul dan atau kapan punahnya suatu makhluk kehidupan yang dijumpai sebagai fosil. Dan membantu dalam bidang arkeologi, terutama berkaitan dengan biokultural yang berkaitan dengan kemanusiaan. Awal munculnya tidak beda jauh antara paleobotani dan paleozoologi manfaatnya, semuanya sama. Di sini dalam paleobotani hanya terdapat satu tambahan, yaitu di mana dalam botani kita bisa mempelajari potensi sumber energi seperti batu bara. Nah, inilah contoh penafsiran yang dengan menggunakan dari informasi dari tumbuh-tumbuhan, di mana kita bisa membedakan dari lingkaran tahunan, kita bisa melihat di mana pohon itu atau tumbuhan itu bisa hidup. Nah, dari gambar ini terlihat kalau dia hidup di tempat yang rata, artinya air yang ada di dalam tanahnya konstan, dia akan memberikan perkembangan pertumbuhan lingkaran tahunannya akan hampir sama. Tapi kalau dia hidup di tempat miring, dia akan memberikan pola pertumbuhan dari lingkaran tahunnya tidak sama. Itu tergantung dari suplai air atau banyaknya air yang mengalir pada lereng tersebut. Nah, kemudian dari ukurannya,
Sebenarnya makro dan mikrofosil itu akan sama manfaatnya, tetapi mungkin di sini yang sangat menentukan itu adalah jumlah kehadirannya, di mana makro atau mikro membantu kita dalam analisa umur suatu batuan, membantu dalam rekonstruksi paleogeografi, membantu dalam analisis perkembangan kehidupan dan evolusi. Karena kalau dalam makrofosil itu kan jauh lebih gampang melihatnya karena ukurannya lebih besar. Kemudian menentukan kondisi lingkungan dan ekologi. Begitu juga dengan mikro, hampir sama semuanya. Nah, mungkin di sini untuk mendapatkan fosilnya, ukuran mikro ini lebih mudah dibandingkan dengan ukuran yang makro. Nah, begitu juga dengan nanoplankton yang ukurannya lebih kecil. Nah, karena dia lebih banyak, lebih detail, sehingga penggunaannya juga lebih spesifik dan dibandingkan dengan yang lebih makro. Nah, misalnya kalau ada lagi yang kita sebut sebagai foraminifera. Nah, foraminifera ini akan mempunyai suatu fosil indeks. Nah, syaratnya suatu fosil indeks itu adalah penyebarannya lateral vertikalnya pendek dan penyebaran lateralnya luas dan mudah dikenal. Itu syaratnya untuk bisa menjadi fosil indeks. Misalnya dalam foraminifera itu ada namanya Globoratalia tumida. Nah, digunakan sebagai penciri umur N18 atau Miocene akhir. Nah, kalau kita menjumpai fosil tersebut bukan sebagai fosil rework, nah tapi kita udah bisa, dengan itu kita udah bisa menyatakan bahwa batuan tempat fosil itu terdapat berumur Miocene akhir. Dan juga kita bisa menggunakan foraminifera dalam analisa paleoekologi dan atau paleobiogeografi. Nah, dari aspek cangkang dari foraminiferanya, kita bisa melihat sifat kimia perairan yang ada di tempat dia hidup. Nah, ini samping itu juga bisa digunakan dalam paleoklimatologi atau biostratigrafi. Nah, sebagai contoh, salah satu contoh dari kemanfaatan foraminifera dengan memperhatikan jumlah yang hadir dan asosiasi foraminifera yang hadir. Misalnya orang bisa menentukan kedalaman, untuk kedalaman 0 sampai 5 dengan temperatur 27 derajat, akan orang bisa menjumpai genus foraminifera seperti Elpidium, Rotalia, Quinguloculina, Engerella, dan Amoebaculites. Kemudian untuk kedalaman 15 sampai 90 meter, itu dengan temperatur 3 sampai 16 derajat Celcius, akan menjumpai genus Cibicides, Proteonina, Elpidium, Cutulina, Bulimina, Quinguloculina, dan Triloculina. Sedangkan untuk kedalaman 90 sampai 300 meter dengan temperatur 9 sampai 13 derajat, orang akan bisa menjumpai genus Gandirina, Robulus, Nonion, Virgulina, Gyroidina, Liscorbis, Eponides, Textularia. Nah, untuk kedalaman 300 sampai 1000 meter, temperaturnya tambah dingin, yaitu 5 sampai 8 derajat Celcius, orang akan menjumpai fosil Listerella, Bulimina, Nonion, Angulogerina, Ukigerina, Bulifina, dan Valvulina. Nah, sedangkan untuk kedalaman lebih dari 1000 meter, itu dijumpai Radiolaria. Jadi kalau kita menjumpai fosil Radiolaria, kita bisa mengatakan kemungkinan besar batuan tempat dijumpainya fosil itu terdapat pada kedalaman 1000 meter. Dan juga orang bisa menggunakan untuk merekonstruksi paleoclimate. Nah, di sini ada gambar untuk menunjukkan tulas glasial maksimum di Eropa yang menunjukkan bagaimana perkembangan penyebaran endapan zaman es pada glasial terakhir itu. Itu dengan menggunakan rekonstruksi menggunakan paleobotanika dan limnologi, data-datanya seperti data polen, data makrofosil, dan diatome. Sehingga bisa melihat ini kondisi yang sekarang, inilah kondisi pada zaman glasial. Jadi adanya shifting dari dunia tumbuh-tumbuhannya dan iklimnya. Nah, ini dalam pengambilan contohnya, karena semua data-data yang fosil-fosil tadi, itu sangat ditentukan bagaimana mengambil contoh. Nah, dalam pengambilan contoh itu harus eksak tahu di mana posisinya. Kalau posisinya tidak tahu atau tercampur-campur,
Sehingga antara ini dan ini, ini dan ini, itu kan memberikan kondisi lingkungan yang berbeda. Akan memberikan informasi yang berbeda. Karena itulah perlu ketelitian dan kecermatan di dalam mengambil sampel.